Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya membuat video lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih diberikan sehat walafiat, tidak ada halangan apapun dan tidak ada yang membuat saya tidak membuat video ini. Nah, di dalam video ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, guru gaib, dan yang kedua adalah kasus penipuan dan kasus yang lain. Yang ketiga yaitu kasus settingan atau video settingan yang sudah lama dibahas oleh beberapa channel. Baik, saya mulai pembahasan saya yang pertama. Di dalam pembahasan saya yang pertama, pada poin pertama ini saya akan membahas mengenai yakni guru gaib. Nah, guru gaib kemarin disampaikan yang pertama adalah oleh Mang Alan. Nah, Mang Alan menyebut nama saya. Akhirnya saya memberikan bentuk klarifikasi ya. Klarifikasi pembenaran bahwa apa yang disampaikan Mang Alan itu memang benar, karena saya juga ikut di dalam ikut di dalam kegiatannya lah. Kalau kegiatan tersebut berkaitan dengan praktek yang lain, mungkin saya kurang paham. Ada beberapa yang WA saya, ada beberapa orang yang WA saya itu menanyakan kebenaran, apakah benar yang berkaitan dengan guru gaib yang dilakukan pada hari Kamis malam Jumat. Ya, benar. Mang Alan dan saya itu membenarkan. Juga ada salah satu yang sudah saya upload di dalam video tersebut membenarkan apa yang terjadi. Jadi kesimpulannya di sini sudah ada 3 orang yang membenarkan. Nah, sampai detik ini masih belum ada tanggapan dan jawaban mengenai guru gaib yang sudah beredar ya. Khusus untuk yang bersangkutan saja yang menjawab. Nah, untuk yang poin kedua di sini membahas mengenai beberapa laporan berkaitan dengan kasus penipuan yang mengatasnamakan oknum Gus. Nah, oknum ini tidak memiliki ilmu apapun dalam proses pengobatan maupun mediumisasi, tapi ternyata membuat beberapa tayangan-tayangan yang sifatnya adalah konsumsi publik. Setelah itu untuk menarik minat masyarakat agar datang ke tempat kediamannya. Akhirnya dengan beberapa hal terjadilah hal yang tidak diinginkan, yakni adalah proses penipuan. Entah proses penipuan ini dirasakan oleh korban yaitu pasien atau beberapa orang yang lain. Nah, di dalam video saya kemarin sudah saya jelaskan bahwa di sana itu tidak ada yang namanya ilmu hikmah, tidak ada. Karena memang tidak ada kejelasan ilmunya dari mana, belum ada jawaban dari yang bersangkutan. Terus yang selanjutnya yang beredar setelah saya beberapa kali atau beberapa hari ini tidak membuat video, saya ini masih mengamati beberapa kasus-kasus yang terjadi, yakni ada salah satu tindak asusila yang dialami oleh yang namanya inisial yang disamarkan adalah Mbak Putri. Nah, Mbak Putri ini dari keterangan Mbak Putri sendiri yang diupload oleh beberapa channel yang sudah saya lihat, Mbak Putri ini mengalami kerugian berupa materi dan fisik, katakanlah seperti itu ya. Nah, saya apresiasi sekali apa yang sudah Mbak Putri lakukan, karena Mbak Putri di sini membuka peluang atau membuka kesempatan kepada pasien-pasien yang lain atau beberapa orang yang telah dirugikan, ini beranilah
beranilah menyuarakan apa yang kamu rasakan jika kamu memang dirugikan. Jangan takut, jangan takut. Kenapa jangan takut? Ya karena memang kalian ini benar. Kalian ini menuntut hak yang sudah kalian miliki, menuntut pertanggungjawaban lah. Kalau hal-hal yang seperti ini dibiarkan, maka akan terjadi, ya akan makin tambah banyak korbannya. Jadi saya sangat berharap kepada orang-orang yang memang telah dirugikan, segeralah memberikan laporan, atau minimal buat laporan secara berkelompok. Ya langsung saja menghubungi nomornya Pak Bagus. Pak Bagus kan sudah menyertakan nomor beliau, bahwa beliau itu sanggup istilahnya itu menyanggupi adanya laporan-laporan yang lain, dan nanti akan diusut bareng atau bersama-sama. Nah, di dalam videonya Mang Alan juga yang sudah saya lihat, Mang Alan itu pernah Mang Alan itu pernah mengucapkan bahwa tidak hanya satu atau dua korban saja, banyak korbannya itu, tapi yang berani untuk mengungkapkan apa yang sudah dia alami, khusus tindak asusila, itu baru satu. Silakan yang merasa dirugikan segera memberikan laporan. Tentunya mindset saya atau pemikiran orang-orang atau masyarakat umum, tentunya tidak mungkin seorang yang tidak memiliki bukti itu memberikan laporan. Nah, itu sangat mustahil. Kenapa demikian? Ya barang tentulah kita memberikan laporan, memberikan keterangan di khalayak umum, pasti nantinya akan diketahui masyarakat umum juga, banyak orang yang tahu. Oleh sebab itu, ini yang sudah dilakukan oleh Mbak Putri awal untuk melakukan pelaporan tindak asusila ini sangat saya apresiasi dan saya dukung sepenuhnya, karena memang ini menyangkut harkat dan martabat beliau. Nah, untuk kasus yang ketiga, ini juga saya mengikuti beberapa akun YouTube di mana sekarang ini sedang ramai diperbincangkan masalah dukun settingan yang settingannya atau yang jadi dukun settingan ini ketemu satu lagi. Kemarin ada yang pertama itu ibu-ibu yang jual di warung, entah namanya siapa, ada videonya, masih ada banyak di YouTube, silahkan cari sendiri. Terus ada lagi Mbah Mis atau Pak Mis kalau tidak salah. Pak Mis ini adalah salah satu pekerja yang ada di daerah Gadang kalau tidak salah. Gadang, dari rumah saya di sini ke Gadang itu tidak jauh, jadi kemungkinan saya bisa cross check. Nah, untuk yang sekarang masuk ke dalam media sosial khusus YouTube yang baru ini, ada dukun baru, bukan dukun asli, dukun settingan yang disetting oleh oknum Gus ini. Ketahuan sudah mengakui dengan tulus, dengan tidak ada paksaan bahwa dia itu dibayar. Pernah dibahas juga oleh beberapa channel, settingan itu boleh, tapi jelas harus memberikan intro atau pernyataan di awal bahwa ini adalah sebuah settingan. Kalau ini adalah sebuah settingan, ini hanya bersifat penghibur. Kalau seperti itu ya tidak masalah, tidak akan terjadi banyak korban, karena mungkin masyarakat umum tahu, oh ini saktinya bukan sakti beneran, saktinya ini adalah sakti settingan lah. Nah, ini tidak masalah. Karena yang kita tahu dulu pernah ada di salah satu video oknum Gus ini menyatakan bahwa wallahi wa rasul, bahwa video saya ini adalah settingan. Asli, keceplosan. Nah, maka dari itu, kalau hal itu dipahami oleh masyarakat umum bahwa ini tidak settingan, ya berarti memang kesaktiannya atau ilmu yang dia miliki ini adalah nyata atau benar.
Maka dari itu banyak yang dulu itu banyak berbondong-bondong ke tempat dia, oknum Gus ini, untuk meminta pengobatan, untuk minta diobati. Nah, ini yang saya sayangkan. Misalkan seperti ini. Si A ini tidak punya ilmu, si A ini tidak punya ilmu. Terus dia ini memposting atau menyebarkan berita lewat media sosial bahwa dia ini memiliki ilmu tertentu, yang dimana ilmu yang ini bisa mengobati seseorang. Nah, ini difahami dulu. Setelah itu banyak orang yang datang. Ternyata atas video settingan dia yang menimbulkan mindset masyarakat bahwa dia ini memiliki ilmu tertentu, akhirnya masyarakat berbondong-bondong. Masyarakat yang tidak tahu banyak yang datang ke tempat dia. Akhirnya banyak masyarakat yang minta disembuhkan atas ilmu yang dia miliki. Ternyata dia tidak memiliki ilmu apapun. Nah, ini bohong tidak? Ini pasti jelas-jelas bohong. Karena memang si oknum Gus ini tidak memiliki ilmu itu. Nah, yang baru-barusan terjadi ini ada salah satu tokoh. Nah, tokoh tersebut itu menyesalkan apa yang sudah dilakukan si oknum Gus ini. Sebutlah beliau ini dengan sebutan Kiai. Salam hormat saya, salam santun saya kepada Kiai Imron. Nah, oleh sebab itu, dari sini apa yang dijelaskan oleh Kiai Imron ini sangat-sangat tepatlah sebagai kaum muslim saling mengingatkan. Nah, tapi yang saya sayangkan ternyata mendapatkan respon buruk. Ya kan? Nah, kembali lagi kepada topik yang ketiga, yaitu settingan, di mana topik ketiga ini merupakan awal mula terjadinya sebuah masalah. Karena di dalam videonya ini jelas-jelas menarik minat masyarakat. Ayo, kalau yang ingin pelatihan ilmu hikmah, datang langsung ke pondok. Lebih jelasnya pondok atau bukan saya juga kurang paham, karena menurut saya, karena saya sendiri mengajar di pondok pesantren, jadi saya tahu yang mana pondok pesantren asli dan yang mana pondok pesantren yang palsu. Hakikatnya yang namanya pondok pesantren itu pasti ada majelis taklimnya, rutin, terjadwal, pasti. Ada majelis taklimnya, jelas, terjadwal, tidak mungkin tidak. Setelah itu ya ada tempat ibadahnya lah, masjid. Awal itu pasti dibutuhkan sebuah masjid, karena majelis taklim di sini atau yang mengatasnamakan pondok pesantren pasti berbasic dengan kultur Islam. Islam pasti membutuhkan tempat ibadah yang layak. Nah, buatlah di sana ya. Kalau masjid ya mungkin tidak tahu juga ada atau tidak, boleh ditanyakan langsung ke yang bersangkutan ya. Nah, di sini di dalam bentuk settingannya tersebut, di dalam video beliau, di dalam video oknum Gus ini menyatakan bahwa videonya ini asli, tidak settingan. Wallahi wa rasul. Nah, setelah itu dijawab oleh Mang Alan di dalam videonya Mang Alan. Oh, semua videonya ini adalah video settingan. Ya memang benar. Kalau Mang Alan berbicara seperti itu ya memang benar. Mang Alan memang tahu kalau itu settingan. Dan buktinya ada. Bukti yang pertama ini kemarin ada ibu-ibu jual jual kopi atau jual apa di warung. Yang kedua ada bapak-bapak yang namanya Pak Mis kalau tidak salah, itu kuli panggul atau orang yang jualan di Pasar Gadang. Dan yang ketiga ini dulu judulnya ini adalah Grebek Dukun Tersakti di Mojokerto. Wah, dukun tersakti nih. Dukun tersakti, jangan salah. Nah, anehnya sekarang ini judulnya dirubah. Bisa dicek sendiri. Nah, dari sini bisa disimpulkan ketiga bukti ini sudah bisa menjawab bahwa videonya ini semuanya settingan.
Gerbek dukun itu semuanya settingan, sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Terus misalkan ada yang bertanya, kenapa kok kalau memang benar itu videonya settingan semua, kok tidak segera memberikan klarifikasi bahwa videonya itu settingan? Nah, kalau membuat klarifikasi ini pernyataan bahwa dia ini atau video yang dia miliki ini adalah video semuanya settingan gerbek dukun. Nah, kalau seperti itu tidak menuntut kemungkinan bahwa semua pasien-pasien itu menuntut juga, jangan salah, hati-hati. Menuntut juga apa yang dia lakukan. Nah, kalau misalkan mindset saya nih, nah terus kalau gerbek dukunnya itu sudah ada nih video settingannya, itu video dia itu sudah dijawab, video saya ini merupakan settingan, real murni settingan hanya untuk hiburan. Nah, mindset awal untuk masyarakat, kalau misalkan saya sebagai pengkonsumsi publik nih, sebagai masyarakat awam, masyarakat biasa, saya melihat video dia, setelah itu saya percaya bahwa itu bukan settingan, saya datang, saya berobat, saya minta kesembuhan, meminta lantaran kesembuhan kepada dia, si oknum Gus ini. Setelah itu, ya pasti kalau sudah tahu ada klarifikasi itu video bohongan, ya pasti kecewa. Awal kecewa satu. Setelah itu dua, pasti dia akan membuat tuntutan, itu pasti. Tuntutan berupa apa saja. Nah, karena ini awal adalah bohong, ada orang yang percaya, tapi bohong ini tidak diakui. Ada orang yang percaya, setelah itu orang itu datang minta lantaran kesembuhan, ternyata setelah itu dia baru klarifikasi itu adalah bohong. Ya sudah keluar uang kita. Kalau video itu jadi acuan untuk pembohongan, ya itu pasti kena pasal, insya Allah. Nah, itulah jawaban kenapa sampai detik ini, mungkin ini adalah sebuah jawaban lah. Saya tidak mau memastikan bahwa dia tidak mau membuat video klarifikasi atas dasar itu. Ya, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, saya memberikan sebuah tantangan kepada Mang Alan ya, kepada Mang Alan. Kalau saja yang palsu saja berani untuk memberikan sebuah sumpah-sumpah, ya sumpah-sumpah atas nama Gusti Allah, atas nama Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa Mang Alan tidak berani? Kalau Mang Alan berani, saya juga berani. Kalau ini sudah terjadi, ya minimal oknum Gus ini juga harus berani lah membenarkan sumpah, atau bahasa lainnya itu sumpah atas nama Kanjeng Nabi, sumpah atas nama Gusti Allah. Ya harus berani juga menyalahkan apa yang sudah Mang Alan sampaikan dan yang saya sampaikan. Terus misalkan ada komentar lagi, ya alhamdulillah beberapa komentar saya baca. Ada komentar seperti ini, kenapa Ustadz kok tidak tabayun? Ya Allah, saya ini sudah lama di sana, sudah lihat, kenapa harus lagi saya tabayun? Sudah jelas-jelas itu settingan, sudah jelas-jelas itu bohong, kenapa harus saya tabayun? Saya sudah tabayun lama. Tanya Mang Alan, lama saya tabayun di sana. Saya mengamati. Terus Mang Alan terus disuruh seperti ini. Mang Alan, kenapa kok hanya keluar-keluar di YouTube saja? Lah media yang dia gunakan ini adalah media YouTube. Memang salah. Mang Alan membuat klarifikasi atau penyalahan terhadap apa yang sudah ada lewat YouTube. Ya kalau itu tidak sebarkan di YouTube. Kalau memang disebarkan di YouTube, ya dijawab lewat YouTube saja. Karena ini adalah konsumsi publik. Dia membuat video lewat konsumsi publik. Mang Alan jawab dan saya jawab lewat konsumsi publik pula. Ya kan boleh. Ya kan boleh. Jadi ya mungkin ini salah satu bentuk penguat atas apa yang sudah dijelaskan saya dan Mang Alan. Kalau Mang Alan berani bersumpah atas nama Gusti Allah, atas nama Kanjeng Nabi, ya saya nanti akan buat yang sama dengan Mang Alan. Dan ini seharusnya ditanggapi juga.
Yang pertama, guru gaib itu wajib itu dijawab, karena sudah banyak yang tahu. Yang tahu ya tidak hanya 1-2 orang. Kalau saya merujuk ke Mang Alan, dan itu saya betulkan loh ya, saya betulkan. Nah, akhirnya ya terjadi seperti ini. Jadi dari satu kebohongan yang parah itu akan menimbulkan kebohongan yang lain. Nah, misalkan saya kok gibah sudah banyak diterangkan. Gibah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Memang salah ketika saya mensyiarkan kebenaran. Memang salah. Ya tidak bisa disalahkan. Nah, dari sini yang saya anehkan masih melakukan saja beberapa proses pengobatan di luar kota misalkan. Ya, ini yang saya sayangkan. Entah apa yang dipikirkan, mungkin saya tidak sampai bisa berpikir seperti itu ya, tidak sampai bisa berpikir seperti itu, tidak sampai bisa. Misalkan saya menipu, saya sudah ketahuan menipu, dan ini saya publik. Setelah itu saya mau menipu lagi, saya publik lagi. Nah, anehnya masyarakat ini kenapa kok tidak lihat gitu loh. Kenapa kok tidak lihat? Padahal sudah banyak bertebaran video-video yang menyalahkan dan tidak membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh dia. Nah, ini yang saya anehkan dan yang saya sayangkan. Ya mungkin dari video saya ini bisa mengobati beberapa pendapat atau pertanyaan dari beberapa orang yang sudah mengirim pesan langsung kepada saya atau lewat kolom komentar ya. Mohon maaf karena saya tidak bisa sering-sering mengupload video karena beberapa hari kemarin ada jadwal ujian untuk murid-murid saya atau santri-santri saya yang ada di pondok pesantren karena sedang ujian. Kalau di umum namanya PAS lah, pas. Baik, mungkin demikian saja, tidak usah panjang-panjang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya, salah-salah bahasa saya. Saya ini hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Saya juga memberikan salam kepada teman-teman yang sudah melihat video saya mulai awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah memberikan dukungan kepada saya secara moral. Ya, secara moral alhamdulillah ada dukungan. Baik, saya cukupkan. Terima kasih yang sudah melihat video saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.